Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rajin Pangkal Pandai bersama Pak Anjar di sini di mata pelajaran Prakarya kelas 7. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Amin. Seperti biasa, tak bosan-bosannya Bapak mengingatkan kepada kalian semua untuk selalu mematuhi protokol kesehatan agar kita semua terhindar dari bahaya virus COVID-19. Baik, seperti yang sudah Bapak jelaskan pada pertemuan sebelumnya, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi tentang kerajinan serat alam, bagian 2. Sebelum masuk ke materi, Bapak akan flashback sedikit ke pertemuan sebelumnya, untuk merefresh atau mengulang kembali ingatan kalian akan materi yang sebelumnya sudah kita bahas. Yang pertama, pada minggu lalu kita sudah membahas mengenai bahan serat. Apa itu bahan serat? Bahan serat adalah suatu jenis bahan berupa potongan-potongan komponen yang membentuk jaringan memanjang yang utuh. Selanjutnya, pengertian dari serat alam. Serat alam adalah bahan serat yang berasal dari bahan yang ada di alam yang terbagi atas dua jenis, yaitu serat yang berasal dari tumbuhan dan serat yang berasal dari hewan. Kemudian kemarin kita sudah membahas juga serat yang berasal dari tumbuhan diklasifikasikan menjadi 4 golongan, yaitu serat dari biji, serat dari batang, serat dari daun, dan serat dari buah. Sedangkan serat yang berasal dari hewan diklasifikasikan menjadi 2 golongan, yaitu serat dari stapel dan serat dari filamen. Bagaimana? Sudah ada gambaran kan mengenai materi yang akan kita bahas pada hari ini? Apabila sudah, maka materinya akan Bapak lanjutkan ya. Baik, langsung kita bahas saja ya. Check it out. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai pengolahan bahan serat. Sebelum membuat produk kerajinan, tentunya perajin harus melakukan proses pengolahan terhadap bahan tekstil. Proses pengolahan masing-masing bahan tekstil secara umum sama. Pengolahan dapat dilakukan secara manual maupun menggunakan mesin. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada pemintalan benang. Nah, proses pemintalan benang ini, jadi kapas akan dipilih, kemudian diolah menjadi benang. Nah, tekniknya bisa menggunakan teknik manual atau menggunakan mesin. Nah, ada video yang kalian bisa lihat di situ. Di situ adalah menggunakan teknik manual. Selanjutnya adalah penggulungan benang. Benang yang sudah dipintal akan digulung menggunakan alat penggulung benang. Nah, alatnya seperti gambar di video di layar kalian ya. Kemudian, proses selanjutnya adalah pencelupan warna. Setelah digulung, benang diproses dengan pencelupan untuk memperoleh warna yang kuat. Selanjutnya, benang dikeringkan. Nah, tadi supaya lebih menarik, maka benang itu diwarnain. Prosesnya adalah dengan menggunakan pewarna, kemudian benang yang belum berwarna tadi dicelupkan, kemudian dikeringkan agar warnanya melekat pada benang tersebut. Nah, setelah diwarnai, proses yang selanjutnya adalah penenunan benang menjadi kain. Nah, ini adalah proses yang sangat sulit dilakukan. Bisa dilakukan secara manual menggunakan mesin yang tradisional atau juga menggunakan mesin yang modern. Oke, kemudian kita lanjutkan proses produksi kerajinan bahan serat. Serat alam pada umumnya sangat banyak sekali digunakan untuk membuat bahan tekstil seperti benang dan kain. Teknik dasar yang digunakan untuk membentuk atau mengolah bahan kerajinan tekstil sangat beragam. Penggunaan teknik dasar ini disesuaikan dengan kerajinan yang akan dibuat. Dengan demikian, penggunaan teknik dasar menjadi tepat sasaran. Adapun teknik-teknik dasar dalam keterampilan tekstil adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah menenun. Nah, bisa kalian lihat di videonya. Di sini adalah video menenun menggunakan alat yang masih tradisional. Kalau menggunakan mesin berbeda lagi. Dia tidak menggunakan bantuan manusia sama sekali dan lebih cepat. Biasanya untuk perusahaan-perusahaan besar, proses menenunnya menggunakan mesin supaya lebih cepat. Menenun. Teknik menenun dapat digunakan untuk pembuatan produk kerajinan tapestri.
Menenun menggunakan alat span ram atau bingkai yang direntangkan benang-benang lungsi sebagai jalur jalannya benang tenunan atau pakan. Nah, itu dia ya pengertiannya. Selanjutnya adalah menjahit. Menjahit adalah pekerjaan menyambung kain dan bahan-bahan lain yang bisa dilewati jarum jahit dan benang. Menjahit dapat dilakukan dengan tangan atau manual atau mesin jahit. Nah, ini di video ini contohnya adalah menggunakan mesin jahit. Bisa juga menjahit pakai tangan. Mungkin ada yang pernah menjahit pakai tangan? Nah, biasanya kalau jahitan pakai tangan, kalau kita tidak pandai-pandai menjahitnya, maka hasilnya akan kurang rapi. Berbeda dengan jahitan menggunakan mesin. Pastinya sudah lurus. Kalau pakai tangan, biasanya jahitannya bengkok-bengkok ya. Kemudian selanjutnya adalah teknik mengikat. Mengikat adalah teknik menyatukan dua benang atau lebih membentuk ikatan yang diinginkan. Mengikat dapat pula diartikan menyatukan helaian kain yang satu dengan lainnya menggunakan alat pengikat untuk membentuk pola tertentu. Ikatan ini dapat berupa simpul ataupun pola warna. Nah, biasanya kan misalnya di kain karpet atau dan lain-lainnya ada benang-benang seperti ini yang diikat. Nah, itu selain menambah nilai estetis atau nilai tampilan yang lebih bagus, lebih menarik, dia juga bisa digunakan untuk membentuk pola warna. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya adalah produk dan proses kerajinan bahan serat. Dalam pembuatan produk kerajinan perlu memahami dahulu seperti apa membuat karya yang berkualitas. Maka dalam proses penciptaannya harus mengacu pada persyaratan. Adapun syarat-syarat perancangan benda kerajinan sebagai berikut. Yang pertama, kegunaan atau utility. Benda kerajinan harus mengutamakan nilai praktis, yaitu dapat digunakan sesuai dengan fungsi dan kebutuhannya. Contohnya seperti mangkuk yang berfungsi sebagai tempat sayur atau makanan berkuah. Kemudian piring sebagai alat saji, gelas sebagai alat minum, dan lain-lain. Yang kedua, ada kenyamanan atau comfortable. Benda kerajinan harus menyenangkan dan memberi kenyamanan bagi pemakainya. Contohnya cangkir dan panci, memiliki pegangan agar penggunanya tidak merasakan panas secara langsung. Yang ketiga, ada keluasan atau flexibility. Benda kerajinan harus memiliki keserasian antara bentuk dan wujud benda dengan nilai gunanya. Contohnya adalah sarung tangan dan sepatu yang memiliki bentuk sesuai dengan anatomi bentuk tubuh yang dimaksud. Yang keempat, ada keamanan atau safety. Benda kerajinan juga tidak boleh membahayakan penggunanya. Misalnya piring yang terbuat dari serat kelapa harus mempertimbangkan komposisi zat pelapis atau pewarna yang dipakai agar tidak membahayakan pengguna ketika digunakan sebagai wadah makanan. Nah, apabila pewarnanya tidak bisa digunakan untuk bahan makanan, maka berbahaya, takutnya akan meracuni tubuh kita. Makanya harus diperhatikan keamanannya saat memilih pewarna. Kemudian ada keindahan atau estetik. Benda kerajinan juga harus memiliki keindahan. Hal tersebut diperlukan karena benda yang indah mempunyai daya tarik lebih dibanding benda yang biasa-biasa saja. Keindahan sebuah benda dapat dinilai dari beberapa hal, yaitu dari bentuk, hiasan atau ornamen, dan bahan bakunya. Contohnya, gelas atau piring bergambar akan lebih menarik di mata anak-anak dibandingkan dengan gelas atau piring yang polos atau biasa saja. Baik, untuk materi pada hari ini cukup sekian dari Bapak. Atas perhatiannya Bapak ucapkan terima kasih. Apabila dirasa video ini bermanfaat, silahkan subscribe channel YouTube Bapak ya. Terima kasih.